Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Iqbal Mutakin dengan NIM 444321020 sebagai mahasiswa program studi ilmu perikanan Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, yang dimana saya mengambil salah satu mata kuliah yaitu Teknologi dan Transformasi Digital kelas 7A. Nah, di sini saya akan mengenalkan salah satu teknologi yang ada di perikanan dengan judul budidaya ikan dengan sistem teknologi resirkulasi. Indonesia itu mempunyai potensi perikanan budidaya yang luar biasa, baik untuk pengembangan bisnis skala nasional maupun skala internasional yang mencakup perikanan air tawar, payau, dan laut. Kemudian perikanan budidaya ini menjadi tumpuan sebagai sumber protein ikan karena keterbatasannya produksi ikan hasil tangkapan. Hanya saja saat ini itu banyak ditimbulkan masalah dan isu bahwa perikanan budidaya itu tidak ramah lingkungan karena borosnya penggunaan air dan limbah yang dihasilkan dari makanan ikan tersebut. Nah, selain isu dan masalah yang timbul tadi, perikanan budidaya juga ada tantangan. Yang pertama, adanya keterbatasan lahan budidaya. Yang kedua, keterbatasan kualitas dan volume air. Dan yang terakhir, ada peningkatan produktivitas. Nah, untuk menjawab isu dan permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan itu memberikan satu solusi, yaitu pemberian menerapkan teknologi sistem resirkulasi dalam sistem budidaya atau Recirculating Aquaculture System yang disingkat RAS. Nah, penggunaan RAS ini juga menjawab tiga tantangan yang tadi pada perikanan budidaya. Nah, apa sih itu sistem teknologi resirkulasi? Sistem teknologi resirkulasi itu terdiri dari dua kata. Yang pertama ada yang artinya kembali, dan sirkulasi yang artinya peredaran. Dapat disimpulkan bahwa resirkulasi adalah sistem budidaya, suatu cara atau teknologi untuk memanfaatkan media budidaya air yang telah digunakan dalam sistem produksi untuk digunakan kembali layaknya air yang baru. Jadi, sistem budidaya resirkulasi itu adalah sistem budidaya ikan, di mana air dalam kolam budidaya itu disirkulasi kembali melalui proses sedemikian rupa, sehingga kotoran ikan, sisa pakan, dan senyawa serta gas beracun hasil efek samping dari kotoran ikan itu dapat dijebak dalam tangki pengendapan dan filtrasi, sehingga air yang digunakan pada kegiatan budidaya sebelumnya itu dapat digunakan pada kegiatan budidaya selanjutnya, sehingga pembudidaya dapat menghemat jumlah volume air. Selanjutnya, tujuan dan manfaat dari resirkulasi. Tujuannya itu, yang pertama, itu menghemat penggunaan air dan ruang. Ya, betul. Tujuannya adalah menghemat penggunaan air dan ruang, karena air yang digunakan itu akan diresirkulasi kembali atau daur ulang kembali sehingga menjadi air yang bersih, sehingga air yang telah diresirkulasi itu akan digunakan kembali. Kemudian yang kedua, tidak merubah kontur asli tanah. Yang ketiga, itu menjaga kestabilan sistem. Maksud dari menjaga kestabilan sistem itu adalah sistem dari gangguan cuaca dan lingkungan seperti hewan predator, hama, serta penyakit, dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga adalah pengendalian budidaya. Maksud dari pengendalian budidaya ini adalah pengendalian budidaya itu sepenuhnya pada pembudidaya, bukan kepada lingkungan atau alam. Yang kelima itu menaikkan efisiensi dan produktivitas dengan sistem padat tebar atau high density ikan budidaya. Dan yang terakhir itu manfaatnya juga dapat diintegrasikan dengan budidaya lain. Contohnya diintegrasikan dengan budidaya cacing sutra, dapnia, pembuatan pupuk organik, pertanian aquaponik, sehingga dapat disebut sebagai pertanian terintegrasi atau integrated farming system. Nah, berikut adalah cara kerja dari sistem resirkulasi. Ditunjukkan pada gambar, bak berwarna hijau itu adalah biomasa atau kolam ikan. Kemudian air yang tadi telah tercampur oleh limbah makanan ikan dan kotoran ikan itu akan dialirkan melalui pipa menuju filter mekanis, yang dimana pada filter mekanis itu akan memfilter kotoran-kotoran ikan atau
atau amonia yang terkandung di dalam air. Terus setelah melalui filter mekanis itu akan dialirkan menuju filter biologis, kemudian setelah itu dialirkan menuju UV sterilizer, dan setelah melalui UV air akan disedot menggunakan pompa dan dialirkan ke biotower dan ditampung di biotower tersebut. Kemudian setelah itu air akan digunakan kembali atau dialirkan kembali kepada kolam-kolam budidaya. Nah, video dapat dilihat di link video yang di bawah ini. Mungkin cukup sekian pemaparan terkait teknologi resirkulasi pada perikanan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.